Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Imam dan teman-teman semua. Bertemu lagi dengan kami kelompok satu dari Strategi Pembelajaran Pendidikan Nonformal. Pada diskusi kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal nih. Yang pertama ada konsep atau pengertian tentang pembelajaran, terus kemudian ada model, ada strategi, pendekatan, teknik, metode, sampai kepada prosedural atau tahapan pembelajaran. Langsung saja ya kita bahas untuk bahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep atau pengertian pembelajaran. Apa sih konsep atau pengertian tentang pembelajaran ini menurut para ahli? Izin masuk. Oke, silakan Anggi. Menurut Martin and King, pada bukunya Introduction to Psychology di tahun 1975, pembelajaran diartikan sebagai sembarang perubahan tingkah laku yang agak kekal akibat pengalaman yang diperoleh oleh seorang atau akibat latihan yang dijalaninya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Anggi. Ada lagi? Izin masuk Aska, izin menambahkan. Silahkan. Menurut Maurice L. Bige pada buku Learning Theories for Teacher pada tahun 1982, pembelajaran itu merujuk kepada beberapa perubahan sistematik dalam tingkah laku atau penyusunan tingkah laku yang berlaku hasil dari pengalaman dalam situasi tertentu. Mungkin itu tambahan. Oke, terima kasih Nabila. Ada lagi nggak nih, Putri? Mau menyampaikan? Iya, saya izin menyampaikan. Di sini menurut Kelvin Seifert pada bukunya yaitu Educational Psychology tahun 1983, pembelajaran diartikan sebagai merangkumi perubahan tingkah laku yang agak kekal yang disebabkan oleh pengalaman tertentu atau ulangan dari sebuah pengalaman. Terima kasih Aska. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi mengenai bahasan yang pertama ini ada konsep atau pengertian pembelajaran. Bisa kita garis bawahi ya teman-teman. Berdasarkan tadi yang dijelaskan menurut para ahli itu ada perubahan tingkah laku yang perlu kita garis bawahi di sini. Jadi bisa kita simpulkan pembelajaran ini adalah segala perubahan tingkah laku manusia yang agak kekal yang berupa akibat dari adanya suatu perubahan yang diperoleh dari sebuah pengalaman. Oke, clear ya? Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Yang selanjutnya ada model pembelajaran. Apa sih pengertian model menurut para ahli? Izin masuk Aska. Silahkan Nabila. Menurut Adi pada tahun 2000, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman pembelajaran. Nah, tujuannya yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Model pembelajaran ini berfungsi sebagai pedoman bagi guru untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Menurut para ahli lainnya, ada lagi ya? Iya, ada lagi Aska. Saya izin masuk. Di sini saya mengambil menurut Mulyani tahun 2000, model mengajar merupakan suatu pola atau rencana yang dipakai guru untuk mengorganisasikan materi pembelajaran maupun kegiatan siswa dan dijadikan petunjuk bagaimana guru mengajar di depan kelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Anggi, apakah mau menyampaikan? Ya, izin menambahkan ya. Model pembelajaran dikatakan sebagai suatu menurut Samotowo, menurut Samotowo, model pembelajaran dikatakan sebagai suatu deskripsi dari lingkungan belajar yang menggambarkan perencanaan kurikulum, kursus-kursus,
desain unit-unit pelajar dan pembelajaran, pelengkap belajar, buku-buku pelajaran, buku-buku kerja program multimedia, dan bantuan melalui program komputer. Selain itu, ada 4 ciri khas dari model pembelajaran. Pertama, rasional teoritik yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat terlaksana dengan berhasil. Dan yang terakhir, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Anggi. Jadi model pembelajaran di sini dapat kita katakan bahwa suatu kerangka, rencana, atau penggambaran dalam pengorganisasian pengalaman pembelajaran agar dapat mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Oke, clear ya teman-teman? Kita lanjut ke bahasan selanjutnya, ada strategi dari pembelajaran. Apa sih pengertian strategi dari pembelajaran menurut para ahli? Saya izin masuk, Aska. Oke, Putri, silahkan. Menurut Gulo tahun 2008 menyatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan rencana dan cara-cara membawakan pengajaran agar segala prinsip dasar dapat terlaksana dan segala tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif. Cara-cara membawakan pengajaran itu merupakan sebuah pola dan urutan umum perbuatan guru murid dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Pola dan urutan umum perbuatan guru murid tersebut merupakan suatu kerangka umum kegiatan belajar mengajar yang tersusun dalam suatu rangkaian bertahap menuju tujuan yang telah ditetapkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Putri. Yang selanjutnya, Izin menambahkan, oke Anggi, silakan. menurut Sanjaya pada tahun 2008, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk menggunakan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang digunakan untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, adapun menurut Malik di tahun 2001, strategi pembelajaran adalah keseluruhan metode dan prosedur yang menitikberatkan pada kegiatan siswa dalam proses pembelajaran belajar mengajar untuk mencapai tujuan tertentu. Terima kasih. Oke, terima kasih Anggi. Kemudian pendapat dari para ahli selanjutnya nih. Izin masuk, Aska. Silahkan Nabila. Menurut Dick and Carey pada tahun 1996, bahwa strategi pembelajaran adalah gambaran komponen materi dan prosedur atau cara yang digunakan untuk menjelaskan komponen-komponen umum dari suatu set materi pembelajaran dan prosedur yang akan digunakan bersama materi tersebut untuk menghasilkan hasil belajar tertentu pada siswa. Kemudian menurut Kemp pada tahun 1995 menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa dengan efisien. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi tadi ada 5 pendapat dari para ahli ya mengenai strategi dari pembelajaran. Mari kita simpulkan bersama bahwa strategi pembelajaran ini adalah suatu rangkaian atau prosedur ya, atau disebut juga cara yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, kegiatan ini tuh bertujuan untuk memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga
menghasilkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Oke, bahasan selanjutnya mengenai pendekatan pembelajaran. Apa sih pendekatan pembelajaran itu menurut para ahli? Ada yang mau menyampaikan? Izin masuk, izin menjawab. Oke, silahkan Anggi. Menurut Bulo, di tahun 2008, pendekatan adalah titik tolak atau sudut pandang kita dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam program belajar mengajar. Sudut pandang tertentu tersebut menggambarkan berpikir dan sikap seorang guru dalam menyelesaikan persoalan yang ia hadapi. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Anggi. Untuk pendapat para ahli yang lain, ada yang mau mengutipkan? Izin masuk, Aska. Silahkan Nabila. Menurut Sanjaya, pada tahun 2008, pendekatan itu diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap menurut Nabila. Burden, PR pada tahun 1900 bahwa pelajaran yang melibatkan terima kasih. Maaf Nabila, sebelumnya ini yang pendapat para ahli terakhir nih, Burden atau siapa tadi? Kurang jelas. Bisa diulangi? Baik. Menurut Burden PR pada tahun 1999 menyatakan bahwa pendekatan adalah tata cara pembelajaran yang melibatkan para guru dan siswa mereka untuk membangun mencapai tujuan dengan informasi mereka secara aktif melalui kegiatan dan keikutsertaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Nabila. Untuk ahli yang selanjutnya ada nggak? Putri juga menyampaikan. Iya, saya izin menyampaikan. Di sini menurut Sutoyo tahun 1998 bahwa pendekatan pengajaran adalah suatu jalan yang ditempuh oleh guru dalam mencapai tujuan pengajaran, ditinjau dari sudut bagaimana materi itu disusun dan disajikan. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi mengenai pendekatan pembelajaran ini berarti sudut pandang ya, mengenai sudut pandang. Pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang terhadap suatu proses pembelajaran dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian bisa juga dikatakan sebagai suatu jalan yang perlu ditempuh dalam menyampaikan materi melalui kegiatan, keaktifan, dan keikutsertaannya. Oke, clear ya. Kemudian bahasan yang selanjutnya mengenai metode. Apa sih pengertian dari metode? Izin menjawab ya, Aska. Oke, silahkan. Menurut Sanjaya pada tahun 2008 menyatakan bahwa metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tersebut tercapai secara optimal. Terima kasih, Aska. Oke, terima kasih kembali. Kemudian menurut ahli yang selanjutnya, ada menurut Degeng tahun 2002 berpendapat bahwa metode merupakan cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil pengajaran yang berbeda di bawah kondisi berbeda. Kemudian yang kedua menurut Knowles atau Sujana tahun 2005, metode adalah pengorganisasian siswa dalam upaya mencapai tujuan belajar. Terima kasih. oke, terima kasih Putri. Kemudian ada lagi nggak? Izin menambahkan. Silahkan Anggi. Menurut Dikbud di tahun 1996,
Metode adalah cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Secara etimologi, metodologi ialah cara yang digunakan pada proses pendidikan agar mempermudah tercapainya tujuan. Terima kasih. Oke, jadi menurut itu ya, ada 4 pengertian tadi ya. Dapat kita simpulkan bersama bahwa pengertian dari metode ialah suatu cara yang disusun dalam upaya untuk memudahkan tercapainya dari tujuan pembelajaran tersebut. Oke, kita lanjut ke tema selanjutnya yaitu teknik pembelajaran. Apa sih pengertian dari teknik, teman-teman? Izin menyampaikan. Di sini Silakan. menurut Sanjaya tahun 2008, teknik merupakan cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Izin menambahkan, silakan. menurut Sujana di tahun 2005, teknik merupakan keterampilan dan seni untuk melaksanakan langkah-langkah yang sistematik dalam melakukan sesuatu kegiatan ilmiah yang lebih luas dan metode. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya ada lagi. Izin masuk Aska, izin menambahkan. Menurut Morris, pada tahun 1976, teknik adalah prosedur yang sistematik sebagai petunjuk untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan yang kompleks atau ilmiah. Hal tersebut merupakan tingkat keterampilan atau perintah untuk melakukan patokan-patokan pada dasar suatu penampilan. Terima kasih. Oke, jadi untuk pengertian teknik ini tadi ada kata-kata cara, seni, kemudian prosedur, kemudian ada sistematik. Bisa kita rangkum menjadi satu ya teman-teman. Jadi teknik ini ialah suatu cara atau keterampilan yang sistematis dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam hal ini teknik pembelajaran berarti untuk melakukan suatu kegiatan pembelajaran. Oke, selanjutnya ada prosedural atau tahapan dari pembelajaran. Apa aja sih tahapan dari pembelajaran? Izin masuk. Oke, silakan Anggi. Dalam tahapan atau prosedural pembelajaran, tentunya yang pertama diawali dengan pra atau awal pembelajaran. Kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran sering pula disebut dengan pra-instruksional. Fungsi kegiatan tersebut utamanya adalah untuk menciptakan awal pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Efisiensi waktu dalam kegiatan pendahuluan pembelajaran perlu diperhatikan karena waktu yang tersedia untuk kegiatan tersebut relatif singkat, sekitar 5 menit saja. Oleh karena itu, dengan waktu yang relatif singkat, diharapkan guru dapat menciptakan kondisi awal pembelajaran dengan baik, sehingga aktivitas-aktivitas pada awal pembelajaran tersebut dapat mendukung proses dan hasil belajar siswa. Terima kasih. Baik, Anggi. Itu tadi kegiatan awal ya, tahapan awal. Kemudian tahapan selanjutnya ada apa sih? Izin masuk Aska. Untuk tahapan yang kedua yaitu kegiatan inti dalam pembelajaran. Nah, kegiatan inti dalam pembelajaran itu sangat penting peranannya untuk mencapai tujuan pembelajaran maupun dalam membentuk kemampuan siswa yang telah ditetapkan. Nah, kegiatan inti dalam pembelajaran sangat dipengaruhi oleh desain atau rencana pelajaran yang dibuat oleh guru. Pada prinsipnya, kegiatan inti dalam pembelajaran perlu didesain, diidentifikasi oleh guru secara sistematis yang memungkinkan dapat dilaksanakan dalam pembelajaran tersebut. Terima kasih, Aska. Oke, baik Nabila.
Itu tadi kegiatan inti ya. Kemudian tahapan selanjutnya apa nih? Baik, jadi ada 3 tahap. Yang terakhir yaitu tahap kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran. Pada tahap ini, kegiatan akhir dalam pembelajaran tidak hanya diartikan sebagai kegiatan untuk menutup pelajaran, tetapi juga sebagai kegiatan penilaian hasil belajar siswa dan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut ini harus ditempuh berdasarkan pada proses dan hasil belajar siswa. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi ini ya, pada prosedural atau tahapan pembelajaran ini tadi ada 3 tahapan. Yang pertama mengenai apa tadi? Pra-awal pembelajaran. Nah, yang ini dilakukan sebelum proses pembelajaran. Yang bertujuan untuk mengetahui kesiapan belajar para siswanya. Kemudian tadi yang kedua yang disebutkan oleh Nabila, ada tahap inti dari pembelajaran yang dilakukan saat memulai proses kegiatan pembelajarannya. Contohnya ini ya, seperti kayak guru kemudian memberikan materi dulu kepada siswanya. Kemudian tahap yang terakhir tadi ada tahap kegiatan akhir dan tindak lanjut dari pembelajaran. Ini juga dimaksudkan bahwa seorang guru ini dapat mengevaluasi ketika sudah melakukan kegiatan pembelajaran ya, ini berarti ya, yang dilakukan ketika mengikuti proses pembelajaran melalui tugas, kemudian ada diskusi kelompok, dan lain sebagainya. Oke, kita cukupkan sampai di sini ya untuk diskusi kali ini. Ada 5 pokok bahasan tadi. Kami harap dapat menambah wawasan dari teman-teman semua bagi yang menonton. Kemudian kami ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sama-sama.